Di tengah situasi yang menegangkan ini, sesosok Kiai As'ad tiba-tiba muncul di pikirannya, dan secara spontan di dalam hatinya dia berseru, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inda zikri sholihin tanzilur rahmah." Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, keistimewaan para wali Allah memang tidak ada habisnya untuk diceritakan, karena banyak sekali keajaiban-keajaiban yang dirasakan oleh orang yang mempercayainya, oleh orang yang menakar karomah dengan iman, bukan dengan akal. Termasuk karomah Kiai As'ad Syamsul Arifin, seorang ulama sekaligus wali Allah yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai As'ad Situbondo. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, ada seorang pria yang berasal dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menceritakan bahwa dirinya tidak pernah menginjakkan kaki di Sukorejo, Situbondo, yang merupakan tempat pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah asuhan Kiai As'ad dahulu kala. Namun pria ini mengaku bahwa saat dia mendengar kata Situbondo, yang terpikirkan olehnya adalah Kiai As'ad Syamsul Arifin. Menurut pengakuannya, bahwa dia bisa tahu Kiai As'ad hanya dari sebuah foto yang terpampang di dinding mengenakan surban putih bergaris biru, seperti yang beredar luas saat ini, dan itu pun saat dia masih kecil. Namun pria ini menyambungkan bahwa dari situlah dia mengagumi Kiai As'ad pada pandangan pertama, tanpa pernah melihat secara langsung atau datang langsung ke Situbondo. Pria itu mengaku bahwa Kiai As'ad adalah seseorang yang telah banyak berjasa dalam kehidupannya, hingga kehidupannya bisa seperti sekarang ini. Walaupun belum pernah ke pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, apalagi nyantri menimba ilmu di sana, namun anehnya pria ini merasa punya banyak hutang kepada Kiai As'ad. Dia mengaku bahwa kekagumannya kepada Kiai As'ad dijaganya, sampai pada suatu hari dia ingin menikahi seorang gadis, tetapi sayangnya pria ini tidak mempunyai budget keuangan yang cukup. Sedangkan mahar yang harus dibayarkan itu di luar dari kemampuannya, dan waktu akad nikah pun semakin dekat. Pria ini merasa kebingungan, sampai sering sekali mematikan ponselnya agar tidak terganggu pikirannya. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, di tengah situasi yang menegangkan ini, sesosok Kiai As'ad tiba-tiba muncul di pikirannya, dan secara spontan di dalam hatinya dia berseru, "Kiai As'ad,
Anda adalah orang pertama yang saya kagumi. Jadi mohon doanya kepada Allah untuk memberi saya uang yang akan digunakan sebagai biaya pernikahan, ujar pria ini di dalam hati. Namun tanpa diduga-duga, keesokan harinya tiba-tiba dia menerima telepon dari orang yang tidak dikenal. Singkat cerita, orang itu mentransfer uang kepadanya melalui rekening pribadinya. Dia mengaku sangat terkejut, bukan hanya karena orang yang menghubunginya itu tidak dia kenal, tetapi jumlah nominal uang yang diberikan pun sangat besar. Dia bercerita bahwa kejadian tersebut dialaminya sehari sebelum pernikahan. Ponselnya sengaja dia selalu matikan karena merasa tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan. Namun hari itu dia ingin sekali menghidupkan ponselnya. Alhamdulillah, pernikahan pun dapat dilaksanakan dan bertahan sampai hari ini. Dia mengaku tetap berkeyakinan bahwa para wali Allah, kekasih Allah, para pejuang, dan orang yang wafat dalam menegakkan kebaikan itu tidak benar-benar meninggalkan dunia ini. Mereka hanya pindah tempat dan terus hidup, serta diberi banyak kenikmatan oleh Allah. Allah berfirman, yang artinya, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, demikian cerita karomah Kiai As'ad Syamsul Arifin dengan seorang pria dari Sumedang, Jawa Barat. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.